Nah, ya menurut gue sih salah satu yang menarik tuh soccer kick. Jadi tahan fighternya di bawah terus diinjek atau ditendang kepalanya tuh nggak masalah. Itu lebih brutal lah, lebih menarik buat ditonton menurut gue sih. Ya itu Bang ya. Apa tuh? Yang paling lu kedepankan boleh, itu ya. Kalau aturan ya, ngomong aturan gue pengen banget itu ngelihat kayak gitu. Sama sebenarnya yang sangar sih ya kayak dulu kalau bisa tuh fighter pakai sepatu. Iya, bener-bener itu dulu UFC awal jadi sepatu gulat tuh masih boleh. Head kick sepatu gitu-gitu masih jauh lebih menarik menurut gue karena gulat tuh ngaruh banget dengan sepatu. Kayak Smackdown ya, pakai sepatu bukan, kan. itu sepatu bot tapi dia kan. Tapi bukan warna-warni. Buat teman-teman, karena pertandingan Powhatan sama Anka Live ini masih lama, jadi di episode kali ini spesial adalah episode point of view kita bertiga dan juga episode ilmu. Yes. Karena banyak pertanyaan dari kemarin-kemarin, ada yang kan gue podcast ini tuh Kemal Sport ya dalam tanda kutip, kan ada olahraga lain, ada NFL, ada basket, ada sepak bola gitu. Nah ternyata ada beberapa fans NFL atau enggak fans NBA atau bola ini nonton podcast ini. Gokil Kemal Sport nih. Jadi saling ini Bang, berkesinambungan. Fans UFC nonton NFL, fans bener. nonton Harusnya UFC. Mola benar-benar berhutang budi nih sama Kemal Sport nih. Enggak, tapi lu nonton bola enggak, Dok? Nonton basket bola enggak sama bola sekali. Cuma ya? Piala Dunia, basket sama sekali enggak. Lu nonton Bang bola basket? Nonton apa? tapi fase-fase gue. Iya soalnya kadang-kadang nanti gua undang lu ke podcast bola gitu. Crossover. Crossover. Paham. Cuma kalau ada beberapa komentar yang Bang, gue juga baru belajar nonton UFC gitu. Gue ada beberapa yang kayak perhitungan skor seperti apa gitu-gitu bingung. Cuma nanti itu kita bahas nanti karena untuk awal ini sebenarnya ini pembahasan yang karena kita bahas Bilal JK kemarin, terus bahas soal bukan klan Nurmagomedov ternyata Nurmagomedov tuh nama umum ternyata ya. Klan Dagestan gitu-gitu. Banyak yang bilang kok ini rata-rata banyak banget fans atau enggak fans karbitan dalam tanda kutip atau bandwagon gitu yang suka sama fighter based on sesama agama gitu. Wah. Banyak dan itu banyak loh, bukan di komentar di kita dong, di UFC Indonesia, di Mola juga semua tuh bilang, lu mah ngebela si Islam karena seagama doang nih. Kalau John Jones nggak lu bela karena Kristen misalkan gitu. Banyak banget komentar kayak gitu. Kalau dari lu Dok, lu kan yang paling cukup vokal tuh kemarin juga soal Bilal sama JK kan. Soal Bilal ternyata Muslim, JK enggak, Bang JK. Lu gimana Dok lihat fenomena ini Dok? Kalau gue ngelihatnya kayaknya nggak cuma di ini deh, di UFC. Kalau untuk Indonesia ya, Oke. nggak cuma di UFC, maksudnya ini fair-fairan aja ya. Buset, serem nih. Udah ada depan-depannya. Kalau fair-fairan nih omongan banget nih. Ngomongnya ditarik ke belakang gitu. Fair-fairan aja nih gitu. Ya. Di negara mana lagi? Iya. Politik agama works. Kejalan ke sana nih kayaknya. Enggak, tapi gue ngerti poin lu. Iya kan, maksudnya iya kan. Maksudnya iya. ya kita sebutannya apa ya? Iya maksudnya ini bukan gue yang ngomong ya, ini rata-rata netizen ngomong kemarin kan soal pilpres aja, misal kita sangkut tautin dikit aja, atau enggak di luar pilpres juga selalu ngomong kayak gini, wah di negara ini emang kalau jual agama paling works. Ada yang ngomen kayak gitu. Sekali lagi bukan gua, itu netizen ya. Tapi lu jangan dong. Enggak, tapi itu bener, itu fenomena di negara kita gitu. Maksud lu gitu kan, Dok? Maksudnya. Dan enggak pilpres sih, tingkat ini aja, pilkada. Kalau pilpres kita kan seagama semua. Pilkada lah Iya, ya kan nanti kalau ada Ahok ayo lo. Ahok belum ke Kemal Sport nih. Bertahan di industri dulu. Bertahan di politik. Iya, terus Dok. Iya, maksudnya begitu. Dan tapi at the end of the day itu warna-warninya fans kita aja lah. Iya, ada yang bilang kayak gini. Bikin jadi apa ya? Jadi berwarna, ada fans jalur ini, ada fans jalur ini, jadi jalur itu gitu. Nah, tapi ada gue potong dulu. Tapi ada yang tambahan kayak gini, dia bilang fans UFC atau enggak fans MMA terendah adalah yang mendukung fighternya based on sesama agama. Ada yang komen kayak gitu tuh. Ya itu menurut gue pribadi sih sebenarnya bukan jalur yang salah ya. Iya, karena itu berprogres kayak ada orang yang ngefans dari sekedar jalur suka Conor McGregor. Tapi ujung-ujungnya jadi benci Conor McGregor yang sekarang. Dia lupa. Karena menghina agama. Dia menghina agama Islam kan, McGregor kan? Ya mungkin dia udah bencinya dari zaman dia mukulin orang di bar begitu kan. Maksudnya
apa yang membuat lu masuk belum tentu itu yang bikin lu stay gitu. Jadi nggak apa-apa kalau jalur masuk mah terserah, jalur masuk mana aja gitu. Iya, soalnya kemarin gue baca komen tuh Bang JK tuh termasuk yang dibenci sekarang karena dia kan ngefans sama McGregor kan. Dan McGregor ada yang komen gini, ngapain Bang JK Saragi ngefans sama McGregor yang menghina agama Islam? Dan itu komen itu banyak banget Dok yang kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh mempengaruhi kita. Wah, gue nggak ngefans deh sama JK Saragi. Padahal nggak ke situ arahnya ya. Iya. Aneh banget ya. Ya, padahal McGregor kan role model. Bang M yang kemarin tuh yang maksudnya jangan jadikan ini sebagai role model tuh sebenarnya udah tepat. Tapi gue lihat di kolom komentar pun masih banyak yang kontra. Tapi ya udahlah, warna-warni ya, bebas. Dunia fans aja. Iya. Nanti gue nanya kalau lu fans Habib juga kenapa? Iya, gitu. makanya dibilang kan undang yang lebih kompeten katanya gitu. Bisa dites kompetensinya bro. Gila lu jangan ngetes Bang M lu gila lu diajak diajak tanding lu. Tapi kalau lu gimana Bang? Sebelum nanti gue bahas yang soal Habib ke Sardo, soal itu. Fenomena sesama agama itu. Fenomena sesama maksudnya suka fighter karena ngikutin agama ya. Kalau menurut gue sih kayak semisalnya kita jadi seorang atlet itu kan masuk di dalam industri entertainment juga kan, sports entertainment ya kan. Dan citra yang kita tampilin sebagai seorang atlet itu kan bisa ngebangun personal branding si atletnya kan. Kayak misalnya kehidupannya si Islam Makhachev dan geng Dagestan ini mungkin kebanyakan beribadah, sholat tepat waktu, latihan, disiplin lah, mengandalkan disiplin. Ya itu mungkin menginspirasi banyak orang juga kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas aja mau suka atlet dari mana ya, karena itu kan mau lu disukain atau dibenci itu sebenarnya itu engagement buat para atlet lah. Oke. Jadi citra diri lu apa, semakin lu bold itu pasti akan lebih semakin disukain sama banyak ini. Nah saat ini kan pola citra disiplinnya si geng Dagestan ini lagi disukain di Indonesia kan, dan maksudnya mungkin ada ketertarikan kesamaan agama mungkin ya, itu ngebuat orang lebih bisa berempati sama atlet-atletnya mungkin kayak gitu sih. Jadi menurut gua nggak ada masalah sih ya, lu suka dari mana si atlet. Cuman kalau lu fanatik sama orang tuh agak aneh. Iya, dan apalagi kalau mengucilkan orang-orang yang suka fighter karena sesama agama itu tuh yang salah juga tuh, kayak lu cupu lu fans MMA terendah adalah yang ngefans sama fighternya based on agama, itu kan kayak lah emang kenapa? Iya, lah itu sebenarnya makanannya aja buat atlet sih, itu engagement dari penonton lah, bebas mau komentar apa, yang penting mereka komentar aja kali ya. Iya makanya gitu. Dan ini video Habib jadi imam Islam Makhachev gitu kan, itu sering banget di repost orang tuh. Itu gue nggak pernah lihat malah. Oh iya nggak pernah lihat ya? Ketinggalan gue. Nggak, jadi ada satu video Habib tuh jadi imam Islam Makhachev sholat di belakangnya dia, entah di kamar hotel atau apa, gue nggak tahu settingannya itu di mana gitu. Tapi sholat imaman gitu-gitulah. Itu tuh sering banget kalau di explore gue sering banget di repost sama orang. Even gue pun nge-repost. Oke, cuman itu apakah maksudnya sesuatu yang wah nggak sih, apa B aja? Ya sebenarnya wah Bang. Oh gitu. Maksudnya ya kalau ya gue nggak tahu ya, maksudnya ini yang videoin siapa juga kan kita nggak tahu. Tujuan video ini juga apa kita cuman juga nggak tahu. Cuman Habib sholat kan hal yang biasa ya. Iya. Kenapa wah? Ya wah tuh karena menunjukkan ini ya gimana sih Bang? Lihat orang banyaknya, sholat. Ya sholat kan kewajiban ya gitu. Iya. Dia melakukan kewajiban. Cuman mungkin saking banyaknya public figure yang melupakan sholat gitu. Jadi sesuatu yang spesial. Ya Habib nggak melupakan nih. Iya jadi contoh. Iya gitu. Jadi contoh. Nah kalau lu sendiri kan sering di komen gitu juga Dok, yang tuh contoh Sardo tuh radio apa Pak RT. Beda agama Bang. Maksudnya beda agama tapi ngebela Habib segitunya gitu. Nah kayak gitu-gitu ya, tuh. Karena ya rasional aja kita ngefans yang tadi gue bilang aja. Jalur ngefans kan banyak-banyak. Iya banyak jalannya gitu ya. Kalau lu kan udah gua suka jabarin. Habib karena sejarahnya, dominasinya, karena ya once in a lifetime lah ada orang bisa undefeated di sport yang everything can happen ini. Soalnya ini sorry ya, menurut gue tuh ini kan acara berantem ya. Asli kayak pukul-pukulan, lu habis nyakitin orang nih. Lu nyakitin yang mungkin niatan lu justru mau mindahin orang ke alam lain lah. Pas lu berantem nih ya. Iya. Terus lu menyangkut pautkan itu ke agama, kayaknya agak bertentangan gak sih? Sebenarnya ya kalau bertentangan sih, ini kan kita tetap konteksnya sport Bang, sports. Dan gulat itu yang lu pernah bahas juga kan, sebenarnya itu kan sunnah Rasul. Benar. Maksudnya hal tapi yang kan konteksnya kan waktu itu mungkin untuk melindungi diri kan. Kegunaan dari gulat itu adalah untuk melindungi diri mungkin di masa lalu ya, tapi gue nggak tahu ya, mungkin secara
konteksnya kayak gimana. Cuman Iya. ya itu kayak itu kan tujuannya untuk menyakiti kan. Tapi disangkut pautin sama agamanya udah bertentangan sebenarnya gitu Menurut poinnya kan. gua, jadi Iya, kalau maksudnya lu suka dari situ mungkin agak bertentangan sih ya. Iya sebenarnya, cuma memang kalau gua meluruskan jalurnya ini meluruskan komen-komen ini karena komen ini jujurnya banyak banget bang, gua sampai Wah, capek bacanya gitu ya. gitu di UFC Indonesia di mana, apalagi sebentar lagi mau bulan puasa kan makin-makin gitu. Sampai Bang siapa yang pertama kali podcast Bang? Yang sebelum gua masuk. Siapa yang pertama kali podcast? Andovi. Andovi. Sampai nggak mau kesini karena Andovi, ya bisa predik kita. Alexander Volkanovski ketimbang Islam Makhachev. Iya. Dibully akhirnya kapok nggak mau lagi. Jadi Andovi juga nggak ngerti anjir UFC kan. nggak, tapi Andovi ngikutin. Dia tuh fansnya Yuri Prohaska. Lah terakhir gue kagak ada ngebahas UFC dia mah. Trauma. Jadi Andovi itu bang, nih gue ceritain ya. Andovi itu waktu itu datang gantiin G kan lagi nggak bisa. Jadi gue ngobrol sama Andovi. Iya. Kebetulan pas Andovi itu nextnya itu ngomongin soal Volkanovski ketemu Islam Makhachev kedua. Nah Andovi tuh ngebela Volkanovski gila banget ketimbang Islam Makhachev. Ternyata Volkanovski kalah langsung ronde pertama kan. Habis tuh diserang tuh. Ini diserangnya itu bukan sembarang nyerang bang, ini serang mental bang. Dia bilang kena mental gara-gara UFC nih. wajar Andovi dukung Volkanovski, kan seagama. Dia kan non muslim, dia gak akan dukung Islam Makhachev. Wajar banget tuh, makan tuh kekuatan muslim. Kayak gitu-gitu bang komennya bang. Itu Andovi kena banget bang mentalnya bang. Akhirnya gak mau datang lagi. Gara-gara itu tuh ya. Gara-gara itu. Padahal gara-gara si itu. Alexander Arlovski kayaknya gak pernah berdoa dah. Volkanovski, sorry. Iya, nggak pernah berdoa. Nggak pernah kelihatan di countdown apa di mana dia nggak pernah menceritakan ke gereja atau dia berdoa dulu sebelum tanding, nggak ada deh. Iya kan. Bisa aja dia ateis kan? Iya bisa jadi Iya, kan nggak kita ada nggak tahu. hubungannya. Iya tapi ya itu maksudnya kalau di negara kita tuh nggak bisa tuh bang main-main, maksudnya gimana ya? Terlalu kelihatan tuh ketara ketika Andovi yang dalam notabene-nya non muslim dukung Volkanovski melawan Islam Makhachev tuh terlalu kayak lu mah cocok logi aja gitu. netizen kita santai. Netizen kita gitu-gitu. Padahal kayak gua pribadi ketimbang Habib Nurmagomedov ya gua ngefans sama Habib udah jelas lah gitu. Tapi gua lebih seneng style bertarungnya McGregor. Bener. Tapi McGregor dibilang penista agama membenci agama Islam. Ya gua nggak melihat poin dia benci agama Islamnya ya. Gue lihat mencintai dia as a role model, bukan role entertainer. model. Ya entertainer. Iya. Yang mengangkat bigger than UFC. Betul, yang elevate UFC lebih besar lagi kan. Iya, gue cuma itu doang aja. Kalau nggak ada McGregor, gue sampai sekarang nggak akan nonton itu mungkin. Bener. Mau nggak mau, nah itunya aja yang salah. Jadi kalau Bang JK bilang, gue ngefans McGregor. Ya mungkin ngefans cara bertarungnya, entertainnya, semua nilai hidupnya diikutin. Suka-suka si JK ya, kayak maksudnya kan lu selera orang ditentuin. Masa bukan investor ya kan, jangan ngatur bro. Tapi Habib dilarang ngatur. Iya, tapi Habib pernah trash talk gak? Tapi banyak gila. Banyak kan kalau sama. Banyak banget anjir. Waktu sama McGregor press con trash talk juga kan. Yang bawa-bawa keluarga, tapi ya nggak yang parah ya, nggak separah McGregor emang ya. Dia pure bahas fightingnya sih, nggak pernah kemana-mana dia. Iya. Dan lu juga nggak pernah terpengaruh sama nih Habib agama Islam terus akhirnya lu mau pindah agama nggak pernah. Langsung hasilnya ke pindah agama sih. Iya nggak pernah terpengaruh kan do ya. Iya. Jadi memang sekali lagi meluruskan komentar itu karena ini sangat banyak. Kalau gue pribadi tidak ada masalah dengan kalian yang menyukai misalkan Ankalaev atau menyukai Islam Makhachev karena seagama Khamzat gitu atau Shavkat Rakhmonov gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi di hati gue tetap Topuria. Iya, benar. Lagi keren banget Topuria ya. Iya itu dia. Jadi nggak ada masalah tuh. Sarro juga nggak ada masalah dengan itu ya. Nggak ada masalah. Bang M juga nggak ada masalah. Nggak ada hubungannya sih, lebih ke nggak ada hubungannya. Apalagi kalau match up Topuria sama Islam terjadi bisa perang kali. Waduh, fans seru Indonesia. banget. Nggak mungkin tuh Mola nggak nobar tuh ya. Enggak. Tetap ya. Kayaknya Mola nggak ada nobar. Kita aja bikin sendiri. Nobar mandiri nih kita. Topuria kan quotes-nya aja udah begitu yang dia bilang. Yang di podcast dia di Full Send MMA dibilang kalau gue ketemu Islam Makhachev, semua orang tahu. Dia juga tahu yang gue butuhin cuma satu pukulan aja. Dan dia juga tahu pukulan sih bakal connect. Dan ketika itu connect, udah terserah Tuhan mau kayak gimana. Anjir. Itu kan kata-katanya antagonis ya, tergolong antagonis. Maksudnya tapi bawa Tuhan tambah antagonis malah. Tambah nggak antagonis ya. Malah maksudnya berserah gitu kan. Iya berserah gitu. Iya.
Iya. Tapi memang kalau ini tadi kan lu sounding soal Topuria, gue ingat banget yang terakhir kan pembahasan kita Topuria tuh kalau di kelas di sekolah kayak anak yang semua nilainya 9. Iya. Terus ada yang komen gini karena ini buat kita bridging ke itu tadi ya, yang cara penilaian ya. Jadi ada yang komen gini. Kalau Habib apa? Dia bilang gitu. Kan kalau Topuria adalah anak yang berprestasi di kelas nilainya 99 kan. Kalau Habib tuh apa? Murid favorit plus sering tampil di event-event, atau enggak ada yang bilang alumni berprestasi. Gitu. Ketua Rohis, Pak. Iya, Ketua Rohis pasti. Ketua Rohis dia. Lagi pelajaran izin sholat tuh. Izin pasti. sholat Habib. gitu. John Jones adalah dia murid langganan masuk BK, atau enggak dia murid yang berbakat, pinter, nilainya bagus tapi suka ngelawan dan sering cabut. Bener. Itulah John Jones ya kan. Bagus tuh. Merap tukang ngelawak di kelas. Bener. Sama tukang disuruh titip belanja karena staminanya mantap. Yoi, dia yang sprint tuh pas bel. Bel istirahat dia yang sprint tuh. Sprint karena Sprint kan kalau Tony Ferguson lu bilang ini yang bandel banget nih Bang ya, Badung apa keluar-keluar. Kalau di Cruz Duplessis sama Yuri Prohaska yang apalah ini ilmu-ilmu, gue punya ilmu sendiri gitu udah terlalu kan. pinter. Kalau Puatan ada yang bilang gini, Puatan tuh apa bang? Anak STM yang punya jimat. Wapak. Benar. Wapak gitu. Dia bilang kalau Notorious, nah ini McGregor tukang minum sama sering ngelem bang. Yoi benar. Tapi diidolai teman-temannya. Iya gila. Paling superstar dia. Paling superstar. Main band pasti. Main band. Iya kan. Itu ya buat kalian yang komen-komen lucu-lucu tuh kayak gitu. Nah ini sekarang kita makanya tadi kita bahas juga nih sama dari komentar netizen juga ada saran nih dari official Hai 2012 nanti ditampilin aja sama Raden editor. Intinya adalah soal perhitungan skor, metodenya tuh gimana karena pada saat itu kita kebahas stickran yang lagi ngefak-ngefakin itu yang juri hasil. tuh judge kayaknya gitu. bukan ke judge, dia ngefaknya lebih ke bercanda itu. Ke Drikusnya ya. Drikus. Nah sebenarnya perhitungan nilai misalkan kalau split decision gitu ya, atau enggak kalau decision kan biasa suka 50-47, 50-49. Itu tuh sebenarnya apa sih Dok? Maksudnya buat netizen yang baru nonton UFC gitu. Iya, jadi ini sepemahaman gue ya, ntar ditambahin lagi sama Bang M. Iya. Jadi ada aturan apa? Must 10 rule score ya. Jadi setiap ronde itu tuh harus nilai 10. Nilai 10. Jadi nilai 10 maksudnya? Jadi antara kan ronde ini siapa menang siapa kalah. Jadi ngitungnya bukan ini berapa pukulan ini kan terlalu ribet ya. Poin-poin ini berapa masuk, poinnya 6 atau berapa. Jadi must 10 rule. Jadi yang menang dapat 10, yang kalah tergantung. Kalau misalkan kalah ya sebatas kali ya 9, berarti 10-9. Tapi kalau kalahnya sampai knockdown berulang-ulang kali, misalkan 2 kali gitu, ya 10-8 atau dominasi parah banget 10-7 udah paling udah kayak itu orang antara knockdown sampai 4 kali atau 5 kali atau di ground control sampai 4 menit lebih gitu. Itu udah 10-7. Nah, jadi makanya sampai akhir misalkan kayak kemarin 5 ronde 10-9 kayak merap si Umar kan 3-2 tuh. Iya. Jadi makanya 40 berapa tuh? Yang mana? Kali-kalian nih. Kali-kalian SD nih. 9, 8, karena 18, 3 ronde merap, 2 ronde Umar gitu kan? Iya, betul. 48, 47 kan Iya, kemarin. 48, 47 ya. Karena merap menang 3 ronde. Nah, kalau misalkan ada yang seri, misalkan 10-10. Iya, 10 kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah ada. 9-9. 9-9 pun terjadi biasanya karena seharusnya menang nih si itu 10-9. Tapi karena tendang kemaluan atau colok mata jadi ada pengurangan skor 9-9. Pokoknya must 10 rules. Jadi emang harus ada yang nilai 10. Si menang tuh 10 gitu. Jadi nggak ada seri-seri begitu. Kalaupun kelihatan seri harus si juri harus menentukan siapa yang menang di ronde ini gitu. Jadi kalau ada seri itu biasanya di ronde pertama menang merap. Ronde kedua si Umar gitu. Atau ini nih kayak si Conor McGregor waktu lawan Nate Diaz yang kedua. Itu kan majority decision. Majority decision adalah ketika ada satu juri yang menangin yang melihat pertandingan seri. 2 lagi menangin si Conor McGregor. Itu majority decision. Terus kalau split decision satu juri menangin si Nate Diaz. 2 juri lagi menangin si Conor McGregor gitu, split makanya. Nah, terus kalau yang unanimous ya 3-3-nya menangin si ini. Ya gitu. Makanya kalau kadang-kadang kalau split ada 50-47 terus kita bilang, "Hah, kok jauh banget sih itunya?" Berarti kan satu juri menangin si misalkan siapa yang kalah telak ya. Misalkan Stan Strickland lah. Strickland kan kalah telak tuh.
berarti kan itu ada satu juri yang menangin Strickland kan? Kok bisa 5 ronde 50 semua? Kok Dricusnya yang 47 itu kan kita sering pertanyakan kan? 45 berarti kalau 50. Oh iya, berarti 45 karena 9 semua kan. Berarti kan ada satu juri yang 5 ronde menangin Strickland semua kan? Berarti tapi kan pembacaannya biasa split decision. 50-49. Ini dulu dibaca dulu skornya. Terus tapi nggak dikasih tahu kan? Ini skornya nih untuk siapa gitu, misalnya 48-47, 48-47, 50-45. Tapi nggak dibilang kan untuk siapa. Baru menang melalui split decision siapa gitu. Nah itu siapa berarti yang poin itu maksudnya kan kita nggak tahu buat siapa. Berarti kalau ada 48-47, 50-45. Setelah diucapin pemenangnya. Oh, berarti ada satu juri yang ya kan kita nggak tahu split ya, depan-depannya doang tuh 50. Kan dibacain Bang. Menang lawan split decision Sean Strickland. Ya udah berarti skor barusan tadi untuk Sean Strickland. Kalau gitu. yang 50-nya itu sendiri. Iya. Oh gitu. Soalnya kalau misalkan dibacainnya 46, 48 gitu, maksudnya dicocok-cocokin karena sudut merah sudut biru jadi ketahuan banget gitu. Jadi mending dibaca dari si pemenang supaya ada efek kejutnya gitu waktu dibacain by split decision by ini. Oh, makanya kalau di Twitter misalkan si siapa nge-tweet Merab nge-tweet pertandingan Sean O'Malley 10 nih lawan 9. Nah, itu sebenarnya 9 tuh musuhnya itu ya. Iya. Based on mungkin pukulannya Sean O'Malley lebih banyak masuk ketimbang pukulannya musuhnya. Based on penilaian dia aja sih. Menurut matanya dia. Oke, tambahin lagi Bang, gimana Bang? Kan gue ambil contoh kasus ke gue pribadi aja ya. Kayak terakhir gue pernah tanding di tinju di Holy Wings itu gue kalah split. Oke. Dan itu juga ngelihatnya tuh uniknya gini, kayak maksudnya gue ini pas lawan gue ada namanya Theodorus Ginting dulu tanding tinju. Jadi tuh ini kan gue tandingnya tinju profesional 6 ronde ya. Oke. Terus 2 wasit ini adalah 2 wasit profesional dan satu ini adalah wasit amatir. Jadi ada 3 wasit waktu itu. Nah terus gue kalah tuh split decision waktu itu. Wasit amatir itu ngelihatnya gue lebih banyak masuk pukulan, jadi jumlah pukulan yang masuk. Tapi 2 wasit profesional tuh ngelihatnya pukulan lawan gue yang lebih damaging, jadi pukulannya lebih dan di profesional tuh kebanyakan damage pukulan lebih dilihat mungkin daripada jumlah pukulan, beda sama di amatir. Jadi tergantung sudut pandang dari wasitnya juga itu mau ngasih nilai berapa, makanya gue masuknya kena split decision waktu itu. Kayak gitu. Nggak adil dong Bang kalau begitu Bang. Kan gue tandingnya profesional waktu itu. Jadi maksudnya jumlah pukulan gue lebih banyak, tapi jumlah pukulan telak lawan gue lebih banyak, misalnya kayak gitu. Jadi mata wasit tuh suka beda-beda dalam ngelihat itu. Dulu waktu itu ada yang viral tuh yang kita nobar Bang. Kita nobar yang di CBD. Ya kan ada pertandingan cewek. Siapa pertandingan cewek sebelum puatan round 3 itu siapa? Siapa ya? Aduh yang bosan banget tuh, yang boring si Juliana Peña sama musuhnya siapa yang juaranya? Anjing lupa. Ini Rahel Pennington. Pennington. Itu kan ada kontroversi tuh Bang soal kok juara Peña yang menang sementara ada satu pukulannya Pennington yang bikin si Peña jatuh ke bawah. Betul, kan? Nah berarti kalau penilaiannya dari situ harusnya kan menang si Pennington karena berarti damage-nya atau itu tergantung jurinya aja. Karena ini Bang, kayak kemarin deh, gue ambil contoh tinju di Indonesia, Felmi Sumahe lawan Snell fighter dari Australia. Iya. Orang karena ngelihat Felmi Sumahe bocor berdarah-darah. Padahal itu berdarah pun karena braids-nya si ini kan si Australia, jadi ada kegesrek sama ininya, terus jadi sundulan lah. Gitu. Kalau walaupun itu berdarah karena kena pukul, ya udah kalah pun di ronde itu aja gitu. Jadi jangan karena dia berdarah, jangan karena dia jatuh itu terus ke bawah sampai akhir, enggak, di ronde 3 aja. Kalau dia 1 ronde aja gitu. Jadi makanya setiap fighter itu harus menangin ronde itu aja dulu ya. Iya. Lu kalah di ronde 1 tapi lu menangin ronde 2. Iya. Jadi misalkan 10-9 di ronde 1 buat Sean O'Malley, 10-9 selanjutnya bisa aja buat musuhnya Sean O'Malley gitu ya. Dan wasit juga udah terpatri di pikiran mereka, jangan bias sama keadaan. Udah bonyok babak belur dari ronde pertama. Ya ronde 2 udah bersih muka dia walaupun udah hancur bagaimana, bersih 0-0 lagi gitu. Pertandingan split decision di UFC yang paling legend menurut lu siapa, Dok? Yang anjir gua aja nggak tahu siapa yang menang sih pertandingan ini gitu. Split decision inilah Arman Sarukian sama Matthews Gamrot. Wah anjir itu pecah sih. Ya itu split decision yang lu nggak tahu siapa yang menang, sulit banget menentukannya ya. Oke. Kalau dan gue pikir juga bakal dikasih ke Arman lah supaya storyline-nya bagus, ternyata nggak dikasih ke Gamrot. Lu itu. Kalau lu Bang ada Bang, ingat nggak Bang? Apa ya? Gue agak skip tapi mungkin itu sih si
Nick Diaz tuh. Nick Diaz sama si Connor juga itu. Termasuk itu ya. Majority tipis. sih, majority kan. Majority ya, tipis ya. maksudnya kayak tipis tuh harus ya, kayak maksudnya bisa menang si ininya, si Nate Diaz juga masih bisa ada kemungkinan menang itu. Oke, kalau draw apa berarti? Kayak si Grasso sama Shevchenko kan ada yang bilang ini harusnya Shevchenko yang menang karena secara pukulan banyak yang masuk. Dia bilang tapi kenapa draw? Draw tuh kenapa? Berarti kan juri tuh berapa sih biasanya? Juri itu ada tiga. Kalau draw berarti kenapa? Ya satu juri ngasih misalkan 48 Oh sama. Jadi maksudnya misalkan ini udah 50-48, ini 50-48 tapi satu juri 48-48. gitu. Itu yang bilang akhirnya draw nih gitu ya. Dan kalau draw udah aja berarti udah selesai aja berarti ya. Tergantung siapa yang megang sabuk. Iya, berarti dikasih ke si sabuk gitu. Kalau no contest? No contest ya macam-macam lagi. Gak dilihat ininya. No contest kan bisa terjadi karena cedera. Oke. Terus apa? Biasanya no contest paling sering contest overtune biasanya. Iya, ditentukan setelah pertandingan gitu. Hah? John sering tuh no contest. Jadi seharusnya udah menang terus dicek ulang. Oh ini karena dia mengandung pakai steroid. Iya, pakai steroid. Jadi no contest. Awalnya menang. Bahkan sih ini kan Nick Diaz versus Anderson Silva berubah jadi no contest gitu. Karena ada Anderson apa itu? Silva make steroid, Nick biasanya pakai marijuana, tapi yang di band lebih lama sih Nick Diaz sampai nggak lanjut lagi di UFC. Itu karirnya hancur di situ. Ya. Kalau nyolok mata, misalkan no contest juga. Berarti setelah pertandingan dilihat, ternyata John Jones nyolok mata dalam banget nih, makanya si ini kalah, jadi langsung no contest gitu. Kalau biasanya kalau no contest karena colok mata, saat itu juga berakhirnya. Oh, gitu kayak gitu tuh ya. Udah gak mau lanjut. Itu dinilai sengaja atau enggaknya ya memang dari mereka, tim mereka apakah ini sengaja atau yang dokter enggak. Masuk itu ngeliatin dulu. Iya, dan wasit juga ngelihat replaynya kan. Ini sengaja apa enggak nih? Kalau enggak sengaja no contest. Kalau sengaja TKO biasanya menang kalah. Gimana menang apa kalah tuh TKO gitu. Oke. Dan kalau penilaian ground control sama ini paling tinggi tetap ground control ya ketimbang pukulan ya. Saat ini di olahraga ini ya. Di MMA doang. Beda kalau kita ngomongin tinju, ngomongin gulat doang udah beda tuh ya. Beda. Tapi kalau di MMA ini di UFC terutama ground control udah paling penting ya. Walaupun tiada ancaman di bawah. Maksudnya cuma megang aja udah tahan 3 menit gitu aja udah poinnya luar biasa tuh ya. Iya. Itu yang jadi permasalahan saat ini di apa sih dinilai entertainmentnya MMA ya. Itu yang selalu jadi permasalahan, makanya juara-juara yang ngebosenin kayak si Belal Muhammad, George St. Pierre dulu gitu. Mereka dianggap ngebosenin karena mereka ngerti gamenya, bahwa nilai itu tuh besar di situ, tapi efek balik buat penonton tuh adalah nggak menarik pertandingan mereka. Tapi win still a win. Benar, buat mereka itu mereka nggak perlu lah buat, mungkin nggak tahu ya secara mindset mereka ngerasa nggak perlu nih ngebahagiain penonton, yang penting menang. Yang kelihatan banget tuh kalau ditinju kayak Floyd Mayweather. Dia tuh nggak peduli mau penonton suka atau enggak, dia mau main ngebosenin apa enggak, tapi tetap gue menang. Itu yang diincar sama mereka gitu. Ya, karena rekor tuh seumur hidup bang. Kalau menang entertain bodo amat. Benar. Karena itu bang di nggak disuka. Kita misalkan George St. Pierre menang lawan siapa yang terakhir tuh? Yang ternyata pakai Michael steroid. Bisping. Yang pakai steroid. Ya? Sebelum dia pensiun, sebelum dia vakum cukup lama. Jimi Hendrix. Iya, si Johnny Hendrix. Johnny Hendrix. Oke. George St. Pierre lawan Johnny Hendrix. Di masa itu, setelah menang, orang-orang pada bilang ini Johnny Hendrix yang seharusnya menang. Iya, benar. George St. Pierre kalah gini-gini. Kelihatan banget kalau itu. Dia jadi public enemy lah, jelek, namanya gini-gini. Cuma kan itu ada masanya doang. Setelah waktu berlalu, tetap harum juga nama George St. Pierre, tetap dibilang GOAT gitu. Jadi sebenarnya fighter tuh nggak usah terlalu peduli dikata-katain bosen. Ya dikatain bosen sekarang doang. Setahun 2 tahun kemudian orang inget cuma dia menang lawan ini gitu, gak ditanya menangnya kayak gimana, yang penting menang dan gitu. itu mungkin terjadi ke Bonikel ya selama di undefeated. Bodo amat mau main Bonikel mau dibuin satu stadion ya gue tetap menang, bodo amat. Tapi kalau misalkan dari Bang M dulu deh, kalau lu jadi Danawet misalkan lu yang menentukan rulesnya gitu, rules apa yang lo mau tambahin sama lo mau buang bang? Misalkan, kalau misalkan kayak tadi lu bilang di bawah kalau nggak ngancam nggak usah dapat nilai lah, yang penting harus mengancam atau apa gitu. Misalkan nanti dari Sardo juga. Kalau rules apa ya? Supaya lebih menarik bang. Kayaknya udah ini sih gue. Wah ini nggak bakal diwujudkan sih gue. Tertarik tuh soccer kick sama stomp. Kenapa Jadi, itu? Kalau itu dihapus menarik menurut gue.
Karena kayak buat MMA tuh katanya bisa dibilang as real as it gets, itu kata-katanya apa tagline-nya UFC dulu. Awal-awal as real as it gets katanya, makin realistis makin sabi katanya gitu kan. Senyata mungkin. Iya. Nah, ya menurut gue sih salah satu yang menarik tuh soccer kick. Jadi tahan fighternya di bawah terus diinjek atau ditendang kepalanya itu nggak masalah. Itu lebih brutal lah, lebih menarik buat ditonton menurut gue sih. Ya itu bang ya. Apa tuh? Yang paling lu kedepankan boleh, itu ya. Kalau aturan ya, ngomong aturan gue pengen banget itu ngelihat kayak gitu. Sama sebenarnya yang sangar sih ya, kayak dulu kalau bisa tuh fighter pakai sepatu. Iya. Bener-bener itu dulu UFC awal jadi sepatu gulat tuh masih boleh. Head kick sepatu gitu-gitu masih jauh lebih menarik menurut gua, karena gulat tuh ngaruh banget dengan sepatu. Kayak Smackdown ya, pakai sepatu bukan, kan. Itu sepatu bot tapi deh kan. Tapi bukan warna-warni. Ya tapi kan pakai sepatu. Iya. Takedown sama head kick jauh lebih menarik kalau pakai sepatu. Takedown pasti jauh lebih pegulat jauh lebih sangar itu kalau pakai sepatu pasti. Oke. Kalau lu apa Dok? Kan waktu itu kita kalau sama Cosmax ingat nggak yang dia bilang kalau gua pengen ngerubah rules, gua pengen nggak ada waktu. Jadi kayak street fight. Wah itu sih mah. Ya itu kan ngebedain. Iya, bener. Maksudnya ini kan yang ngebedain. Gak usah ada wasit berarti. Iya, gak usah ada wasit, itu mau bunuh-bunuhan aja. Ya Komisi pasti gak ngizinin soalnya gak dapet jatah. Iya, soalnya kan waktu itu Cosmax ingat banget yang dia bilang kalau Oliveira itu gak ada waktu, Oliveira yang menang lawan Arman, ya kan? Karena secara itu ke save by the bell aja. Tapi kalau lu jadi Dana White nih, apa yang lu mau hilangkan dan lu mau adain lah gitu? Kalau menurut gue ini sih apa? Sama kan kalau fight kita cuma ngukur-ngukur doang, itu biasanya wasit tuh negur kayak fight harus ada yang mukul gitu. Oke. Jadi gue pengen itu juga teraplikasikan di ground game. Jadi kalau cuma nempel-nempel doang, wasit bisa negur kayak apa fight ada ngelakuin sesuatu, karena terkadang pegulat di bawah itu nempel doang, dia stalling gak mau mukul karena biasanya pukulan itu justru jadi momentum orang keluar. Gerak ikutin momentum lawannya gitu. Jadi suruh pukul biar ada aksi dan biar si orang di bawah bisa ada kesempatan untuk keluar gitu. Oh jadi itu ya, maksudnya berarti sama kayak kita obrolan waktu itu aja yang Cosmax bilang juga. Kalau nggak mengancam harusnya wasit udah pisahin aja, kayak udah nggak usah. Dan gitu. sempet dilakuin sama UFC tapi jadi pro dan kontra. Kadang-kadang si Joe Rogan bilang apa? Ini wasit harusnya suruh berdiri dong, udah gak ada aksi. Terus kadang-kadang juga si Rogan, gue gak ngerti kenapa disuruh berdiri, padahal itu ada kesempatan lo didominasi gini-gini. Kayak sulit jadi wasitnya juga jadinya. Jadi si Dana White mikir, udahlah tanggung hapusin aja lah aturan kayak gitu, balik lagi ke normal. Karena ntar tanggung jawab wasit terlalu besar gitu untuk nentuin ini nih masih bisa keluar, ini nih stalling atau enggak, ini masih ada perlawanan atau enggak gitu. Jadi kalau menurut gue dilihat dari itu aja. Kalau ada pukulan gitu. Kalau keputusan wasit paling kontroversial sepanjang sejarah UFC apa Dok? Yang versi lo? Yang ini early stoppage atau enggak, harusnya gimana? Ada enggak? Enggak ada ya pertandingannya. Banyak banget, cuman iya. Cuman skip aja sih. Lu siapa tadi Dok? Lu bilang ini Robbie Lawler versus Ben Askren. Oh, kenapa dia? Jadi lagi digiletin sama Ben Askren. Cuma kalau ini enggak terjadi, gak ada street Jesus sih gitu kan. Itu yang membuat apa Jorge Masvidal bisa bersinar. Jadi lawan Robbie Lawler lagi di Bulldog Choke gitu kan. Si Robbie Lawler udah jempol gini. Cuma beres jempolnya dia malah gini. Jadi kiranya pingsan. Oh, dikira pingsan. Iya, terus dipisahin menang. Padahal udah hancur babak belur si Ben Askren kan. Tapi berkat kemenangan Ben Askren itu dia jadi dipertemukan sama Jorge Masvidal dan jadilah knockout tercepat dalam sejarah UFC yang 5 detik doang itu. Yang Ben Askren ya? Iya. Yang dak abis langsung itu ya, itu ya. Kalau lu siapa Bang? Paling lu ingat Bang? Yang jadul-jadul aja enggak apa-apa. Sebenarnya banyak mampu sih, tapi gua skip kan. Jadi ya mungkin yang paling deket justru Jose Aldo lawan yang terakhir itu. Si ini, siapa yang anak muda? Iya. Itu parah sih, agak parah lah. Harusnya lu menang si Jose Aldo jauh. Iya, tapi ya nggak tahu lah itu. Kenapa banyak banget. Cuman mungkin yang paling yang terakhir gue inget tuh itu. Agak jauh ya. Itu skornya. Juri dong, bukan wasit Bang. Iya kan. Ini wasit apa juri nih? Ya controversial decision kan kita bahas. Berarti ya wasit controversial decision. Iya, bukan penilaian juri, dari bukan itu. Juri. Oh, juri itu maksudnya yang di atas wasit. Di atas ring melakukan kesalahan ya. Iya, yang maksudnya dia melakukan kesalahan pas ngentiin atau enggak lagi di bawah lah, kenapa lu stopin gua gitu. Banyak banget Islam sih. Ini juga Islam Adriano Martins. Enggak, itu emang udah telak sih. Udah telak tuh ya. Siapa ya? Oh ini
misalnya yang telat-telat tuh juga banyak tuh. Yang orang udah Ini Bobby Green lawan siapa sih tuh? Si ini dah gue Brock Lesnar lawan Frank Mir ada UFC 100 90-an kalau nggak salah itu Brock Lesnar udah tap out berkali-kali tapi kan kenanya leg lock soalnya. Iya. Dia tap out berkali-kali lama iya. Tapi nggak di stop tuh. Iya baru lama gitu dan banyak banget sih ya kejadian-kejadian kayak bahayanya tuh. Yang kontroversial juga banyak soalnya dulu ada sampai tuh kasus paling terkenal tuh juga salah satunya tuh si ada wasit yang dibayar juga ada tuh. Oh sempet ada tuh. Ada tuh. Untuk ngapain tuh? Ada sih ya. Jadi tuh dulu ada fighter terkenal banget di UFC ya. Dia tuh terkenal di kotanya, di negaranya waktu itu namanya Kimbo Slice. Oke. Kimbo Slice itu tanding di Elite XC kalau nggak salah dulu namanya. Okay. Terus habis itu dia nih udah saking fenomenalnya dia bisa mendirikan ini apa sih sebuah organisasi jadi terkenal tuh gara-gara dia main di situ. Di Elite XC itu dia tanding terus habis itu dia di main event lawannya namanya Seth Petruzzelli kalau nggak salah. Jadi itu gantinya Ken Shamrock atau apa gitu. Jadi emang di replacement dia tuh. Nah si Pat Petruzzelli udah dibilang lu jangan take down nih katanya gitu di backstage-nya tuh. Lu jangan take down ya. Pokoknya lawan Kimbo Slice nih harus stand up. Bener dia stand up terus Kimbo Slice KO anjir. Terus KO perusahaannya tutup besoknya. Oh iya. Jadi salah satu event yang tadinya mau nyaingin UFC itu tutup gara-gara si Kimbonya salah. Padahal wasitnya juga udah dibayar semua buat udah dia diatur, udah dikasih kata-kata dari belakang. Itu wasitnya tuh mau TKO-in nggak di TKO-in, akhirnya di TKO karena KO gitu dia. Dan terus kayak itu yang terkenal tuh salah satunya di UFC tuh salah satu jadi memes tuh Dana White ngomong that's fucking illegal gitu. Itu terkenal tuh memesnya. Dari situ. Dana White tuh dari situ karena waktu itu ketahuan bahwa wasit tuh udah pada dibayar buat apa ngelawan si Kimbo gitu-gitu. That's fucking illegal. Knowledge. Yang keinget aja itu. Iya, bahaya. Bahaya. Ini kalau nggak ngobrol-ngobrol kayak gini nggak inget lagi gue ada kejadian itu. Tapi bahaya Bang M. Jadi buat kalian yang lagi nonton episode ini sebenarnya nih episode kita gue juga sebagai fans awam juga mencari tahu soal apa sih penilaian skor juri-juri karena kan kadang-kadang ada yang kayak siapa nge-tweet fighter 10-9 maksudnya apa, jadi udah dijelasin tadi juga udah ditambahin dari Sardo sama Bang M juga kira-kira peraturan apa yang ini. Nah buat kalian yang misalkan kalian mau nanya-nanya silakan di bawah, kan ada pertanyaan juga tuh yang soal Bang bahas sekali-sekali MMA Indonesia kayak gimana gitu. Bang M mau bahas nggak Bang nextnya Bang MMA Indonesia? Kok bebas? Di sensor nggak nih nama organisasinya? Wah, nggak usah nih. Apa bermasalah? Soalnya masalah kalau kita enggak aman. Terlalu deket sama kita gitu. Kita touchable banget kalau kita ngomongin jelek-jelekin itu ketakutan kita teman-teman kalau kita ngomongin MMA Indo, misalnya kita menyudutkan satu fighter atau menyudutkan satu organisasi misalkan gitu ya. Bener. Terlalu deket sama kita. Iya, kita sohib sama Mola gitu-gitu kan. Iya, kalau kita tai-tain jorokan dia nggak peduli tuh. Apa kita tuh ya deh. Kalau kita ngomongin Indonesia misalkan kita ngomongin let's say ngomongin soal JK Saragi atau enggak ngomongin gak usah jauh-jauh deh ngebandingin soal HSS sama Bion misalkan segitu aja deh. Kan keras itu. Keras enggak mungkin lah. Itu ketakutan apalagi kita. Apalagi ada geng Bion di sini. Oh iya itu dia. Kita kan bahas combat sport luar. Oke. Jadi biar podcast luar juga yang bahas combat sport Indonesia. Nah, benar. Paling kalian komen-komen ke podcast luar gitu. Kamar Usman sama si benar tuh bagus Hudo. Tuh. Kita nungguin orang Malay aja yang komentarin industri fighting kita. Soalnya banyak banget Bang emang yang request bahas dong MMA Indonesia juga gitu. Itu ketakutan kita kalau kita takut nyenggol. Iya, takut nyenggol jadinya salah-salah kata. Kalau kita ngatain Kamzat kan nggak peduli dia. Iya, misalkan Kamzat lu ini deh cupu lu gini-gini. Peduli, masa Samzat nyamperin kita nampol kita. Coba lu ngomongin petarung sini, cupu lu nggak bisa berantem, besok digetok Bang kita Bang. Lu ngatain gua ya. Ya kamu mau dikatain slow dia mah. Iya slow. Iya nggak juga Bang, kan tapi tetap deket sama kita. Ya. Samper-samper juga. Kritik-kritik aja kalau fighter. Ya kritik aja. Jadi buat kalian yang mau pembahasan kayak gitu-gitu, kita agak sulit menampung teman. Jadi ngerti ya poin of view-nya. Tipis-tipis aja paling ya.
ya Bilal Hasan kita ngomongin bisa. JK Saragi juga tentang potensi bisa gitu. Jadi silakan komen di bawah, nanti next episode kita bahas lagi kira-kira apa yang bisa kita blow up lagi, karena banyak banget penonton dari podcast lain juga yang olahraga yang lain nonton ini pengen belajar juga. Jadi kita tampung teman-teman. Tapi begitu ada fight pay-per-view atau apa ya, kita udah harus bahas di situ lebih detail. Thank you ya udah nonton episode kali ini guys, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.